Nah, di sini memang seperti mana kita ketahui dalam undang-undang penyiaran, definisi daripada penyiaran itu sebenarnya jelas, tapi masih dalam kategori abu-abu, khususnya terhadap tadi yang OTT. Nah, inilah yang diajukan ke MK. Tapi sebenarnya dalam GR itu menyuarakan, saya bisa dikatakan mayoritas daripada anggota dari TPS. Kenapa tidak mungkin kita bekerja sama dengan katakan perusahaan-perusahaan seperti yang dari luar negeri tadi? Itu sangat mungkin dan sangat bisa, sepanjang bahwa perusahaan-perusahaan itu mengikuti aturan di Indonesia. Umpamanya apa? Mereka berbadan hukum di Indonesia, segala macam itu uang itu ada di Indonesia. Sebagai contoh aja, saya tidak menyebutkan karena kalau kita bicara ini kan kita tidak ingin menunjukkan siapapun. Ya. Orang memasang iklan di salah satu platform asing, uangnya kan tidak masuk ke Indonesia. Sementara kalau kita memasang iklan, karena free to air ataupun apapun tadi itu kan hidupnya ini dari iklan. Masang iklan di platform nasional, pertama uangnya untuk negara kita, untuk Indonesia. Belum lagi ada pajaknya. Ini salah satu contoh. Jadi kalaupun memang ini nanti suatu saat pemerintah membuat suatu aturan, ini sebaiknya bahwa yang perlu itu adalah perusahaan-perusahaan itu wajib berbadan hukum di Indonesia. Tidak hanya sebagai representasi, tidak sebagai representatif ya. Nah, saya nggak mau sebutkan bahwa banyak perusahaan-perusahaan platform asing itu di Indonesia hanya representasi saja. Jadi mereka tidak mempunyai suatu kegiatan, hanya perwakilan satu orang aja di sini untuk menerima komplain, menerima sesuatu. Tapi seharusnya mereka harus ada di sini dan dikerjakan oleh anak-anak bangsa Indonesia. Itu menurut saya. Dalam dunia regulasi, itu kita kenal dengan nama tadi seperti disebutkan adalah asymmetric regulation. Yaitu apa? Tujuan dari regulasi adalah melindungi pelaku usaha baru, pemain baru dari suatu industri yang tidak sehat dari pelaku yang sudah ada di dalam situ, yang sudah ada di dalam industri itu. Selanjutnya, regulasi ini juga melindungi pemain dalam suatu negara terhadap pemain-pemain yang datang dari berbagai negara lain atau pemain global. Kemudian regulasi juga mengatur mengenai melindungi kepentingan nasional. Nasional ini kan bisa mengenai sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain dari pengaruh asing yang dibawa oleh pemain yang masuk tadi, yang tentunya tidak sesuai dengan kondisi dalam suatu negara. Jadi dalam arti kata, asymmetric regulasi ini melindungi pelaku usaha baru, kemudian melindungi industri dalam negeri, dan dampak negatif sosial kultural. Tapi yang ada sementara kita di sini itu agak berbeda. Kalau saya lihat dari tiga ini, malah di kita ini adalah pemain lokal yang begitu ketat diatur, tidak bebas. Sementara pemain-pemain yang datang dari luar itu begitu bebasnya bermain di negara kita. Lanjut ini kita. Nah, kalau kita dari aspek regulasi tadi, dalam kondisi normal, kompetisi akan menjadi sehat jika dalam suatu industri yang sama dapat regulasi yang setara. Artinya, kalau saya lihat dalam hal ini adalah sebagai televisi atau FTA, seharusnya baik FTA yang langsung bisa tonton masyarakat maupun melalui streaming, melalui internet, itu harus mendapat suatu aturan yang equal. Kemudian dalam kondisi tertentu, dilakukan regulasi asimetrik ini sepanjang tujuan untuk melindungi pemain baru. Kalau ini ada pemain-pemain baru yang datang ke Indonesia, tentunya dari lokal, ya. Lokal supaya tidak tergerus atau termakan oleh pemain-pemain yang ada. Kemudian iklim kompetisi akan menjadi sangat tidak sehat jika dalam suatu industri terdapat regulasi yang diskriminatif, yaitu satu pihak diatur dengan ketat, sementara pihak lain yang dilonggarkan atau bahkan dibebaskan dari regulasi yang sama. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di dalam FTA, dalam televisi ini sangat diatur oleh namanya Kominfo
dan satu lagi KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kita diatur konten kita, diatur jamnya segala macam, sehingga benar-benar kita harus mengikuti. Kesalahan kita bisa dengan sanksi pencopotan izin siaran, dan mungkin kalau dilihat dari undang-undang penyiaran bisa sampai kurungan badan di tahanan. Kemudian yang selanjutnya adalah self regulation. Ini tidak dapat diterapkan dalam industri penyiaran karena kompleksitas permasalahan. Tadi saya sampaikan ekonomi, budaya, bangsa yang dihadapi. Jadi kalau dalam industri televisi, kita nggak bisa menyamakan antara di Indonesia sama di negara lain, karena budaya kita berbeda, ketentuan kita berbeda. Sebagai satu contoh, di Indonesia ini untuk paling gampang aja, pernah kejadian pada salah satu stasiun televisi, ada satu film kartun yang menampilkan berpakaian bikini saja, itu sudah pernah dapat teguran dari KPI. Nah, inilah yang sangat diatur dalam industri televisi di Indonesia. Sementara televisi-televisi yang datang dari luar, yang melalui OTT tadi, itu sama sekali bebas. Bisa dikatakan tanpa sensor, dan tanpa aturan, dan tanpa kontrol. Nah, televisi saat ini di Indonesia, itu kita diatur oleh KPI dengan P3SPS. P3SPS itu adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Ini mengatur benar-benar isi siaran daripada televisi. Baik filmnya, baik katakanlah acara iklannya, baik katakanlah kapan ini boleh ditayangkan, karena kita juga menentuin ada R, ada R+, ada dewasa. Jadi ada kategori dalam siaran itu yang tidak boleh, katakan yang D, itu yang dewasa, ditayangkan sebelum jam 10 malam. Nah, ada yang R, itu juga ketentuan. R-nya ini juga perlu saya sebutkan, ada R yang berdasarkan lembaga sensor film, sama R yang berdasarkan KPI. Kalau KPI ini lebih ketat ya, R-nya itu adalah 17 tahun. Sementara kalau lembaga sensor film itu 18 tahun. Jadi kalau di satu film di bioskop itu dianggap R, belum tentu bisa kita tayangkan di televisi karena tergantung dari umurnya. Inilah pengetatan. Kemudian tadi yang disebut dengan lembaga sensor film. Kemudian ada Kominfo. Ini mengatur mengenai izin kita, license kita, kapan kita perpanjang, kapan mengenai izin siaran kita, ISR kita itu harus kita atur, bagaimana bayaran BHP-nya, nah seperti itulah. Kemudian ada lagi Kementerian Kumham, ini mengenai HAKI, Intellectual Property Right. Contoh umpamanya, kami ini setiap tahun harus membayar suatu royalti kepada kita sebut dengan LMKM. LMKM ini adalah satu lembaga musik yang dibentuk oleh Kumham yang mengkolek royalti daripada musik-musik yang kita tayangkan. Begitu juga terhadap film.